rumahku didatengin sama ambon-ambon, tapi nggak diketok-ketok, dia cuman mondar-mandir. Ini yang mana sih kasusnya? Aku pun nggak tahu ya siapa pelapornya atau apa itu, aku nggak tahu gitu. Loh, jadi datang ke kantor polisi nggak tahu? Nggak tahu siapa yang ngelaporin. Namanya sih ada, namanya Dito Mahendra. Ternyata pacarnya Nindi. Ini sampai dijemput di rumah ya? Kenapa bisa Bukan penjemputan, jatuhnya malah kayak penangkapan secara paksa. Keren loh. Nggak mau gue fotoin? Fotoin nih, OOTD lo kece nih. Simple lah. Oke. Asik. Wih, kece. Ntar Gue mau posting. Uh-uh. Bentar ya Niki ya. Iya, lama juga nggak apa-apa kok, Kak. Namanya juga ini apa, kalau lagi berasa keren tuh pengennya ngepost sama gitu. fotoin gue juga keren loh nih hari ini. Perlu ya gue foto. Baju siapa sih ini? Baju siapa? Baju ini, Mississippi Ladies. Oh, Mississippi. Coba asik. Cewek banget kan? Lo tumben pakai pink, bagus. Temen pakai Mantap. dress. Tapi ini gue happy banget, gue seneng banget karena kan kemarin gue sering jalan-jalan kan, pergi mulu. Pergi Terus nggak sempet shopping, tapi kan butuh baju baru dong. Jadi gue belanjanya di e-commerce banyak. Oh, lah. online nih ceritanya. Kalau gue kan deket rumah tinggal ke PIM 2 aja. Iya. Jadi kalau Niki Dekat. cari baju di e-commerce aja Mississippi Ladies juga banyak. Bisa Langsung pilihan. dikirim ya? Kita nggak usah Dikirim datang lah, ke sana. Nggak usah. Kalau mau datang milih-milih langsung. Tapi kalau ya, Mbak. biasanya kalau kita beli online itu kan ukurannya suka nggak sama ya. Iya, Biasanya S tapi malah kegedean gitu, bisa Ya. ditukar. Bisa. Bisa. Atau nggak ke offline store-nya aja di PIM Ke 2. PIM 2. Oh, aja. ada offline store-nya. Anak selatan ke PIM 2 gampang kan. Oke. Gitu. Tapi emang seru ya sejak kita kita disupport Mississippi Ladies. Jadi katanya kan sering keren. sold out. Oh iya? Iya. Oh jadi harus cepetan dong yang lihat nih. Iya, nggak boleh lama-lama. Baju-baju gini cepet sold out karena dia bikinnya emang nggak banyak. Abis itu ada model baru lagi, bisa dilihat di Instagramnya. Keren-keren pokoknya. Baru-baru. Oke, Betul, jangan betul. ketinggalan karena sering sold out. Jadi langsung aja kali ini nih. Tapi udah Lagi mantap nih. heboh nih. Ini dia ini yang dicari-cari. Terakhir kesini masih di atas, belum Masih ada di atas. studionya. Udah setahun setengah lebih deh kayaknya. Kelamaan berarti nggak balik lagi. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah proper kan studionya. Apa kabar sih Atas Niki? bawah bagus sih, Kak. Iya ya. Bagus. Atas bawah bagus ya. Iya. Bagus. Coba Niki kabar terbaru apa? Aku alhamdulillah baik ya, masih kayak gini-gini aja sama. Masih urusan polisi juga? Urusan polisi tetap. Aku juga bingung ya, kayaknya polisi itu nggak bisa berjauhan sama aku ya. kangen kayaknya. kali, ngangenin sih. Padahal waktu itu 2 tahun sempet baik-baik aja ya, Baik-baik nggak aja. ada laporan, nggak ada apa-apa sama sekali. Tiba-tiba ini mau penghujung akhir tahun lagi, pertengahan tahun ada polisi lagi gitu. Ya kan nggak apa-apa ya. absen Silaturahmi. ya. Kayaknya ya, kayaknya aku jadi kayak ekstafet gitu. Jakarta udah, sekarang pindah ke Banten, agak jauh. Saya Banten. Banten. Beda Nanti wilayah ya. ada kepikiran untuk setelah Banten Sumatera. Nggak tahu, tergantung yang pelapornya aja. Aku kan terlapor kan. Nah, mungkin Ini nanti kasus aja yang mana Jayapura. atau apa. Mungkin. Ini yang mana sih kasusnya? Aku pun nggak tahu ya, karena Gua juga lost track aku nih. nggak tahu kalau yang ini Kak. Bener aku tuh kayak nggak tahu gitu. Ini siapa pelapornya atau apa itu, aku nggak tahu gitu. Loh, jadi datang ke kantor polisi nggak tahu? Nggak tahu siapa yang ngelaporin. Namanya sih ada, namanya Dito Mahendra. Siapa itu? Itu siapa? Setelah aku cari-cari tahu, ternyata pacarnya Nindi. Oh, Ya kan? Dito itu. Dito itu Kak. Ini sampai dijemput di rumah ya? Kenapa bisa Sampai ada sampai digerubuk penjemputan, di rumah sampai bukan segala. penjemputan, jatuhnya malah kayak penangkapan secara paksa. Tapi kok kalau ditangkap kok masih di sini? Nah itu dia, karena yang nggak tahu lah ya, mungkin kehilafan kali, aku juga nggak tahu. Hilaf kali, aku juga nggak ngerti. Ya biasalah bikin-bikin. Bentar. Atas kasus apa emang? Nggak tahu, jadi dulu setahun yang lalu ya kan, waktu itu kan yang aku pernah cerita ke Kak Luna, aku pernah membesuk seseorang Iya, di iya. kantor polisi Jakarta Barat. Ini masih lanjutan yang Dulu. Iya, yang mantan suaminya itu siapa namanya, Askara Prasadiharsono ya kan. Sebetulnya kan bukan besuk dia, tapi waktu itu di situ ada Mami Ipel. Kebetulan juga dia ketangkep kasus Di situ narkoba. sama tempatnya. Iya. Lah mungkin dia pikir katanya aku pacaran sama Aska di penjara gitu. Aku pun nggak tahu kenapa Nindi ini jadi marah gitu, karena harusnya kan nggak boleh marah kan, sudah bercerai. Kalaupun memang aku ngebesuk, memang kenapa?
gitu. Nah tiba-tiba dari situ mulailah ngerjain ini mulai terjadi gitu. Kayak aku ceritanya lagi ulang tahun, dikirimin karangan bunga yang biasa orang-orang bikin karangan bunga untuk bela sungkawa gitu-gitu kan, bunga yang papan. papan itu dikirimin, tapi yang ngirim pakai kata-kata cinta, tapi yang ngirim Askara Prasadia Harsono. Tapi Gitu, kamu sempat seolah-olah. konfirmasi nggak ke Askara? Udah aku konfirmasi karena aku Ngirim nggak gitu? nggak tahu nomor telepon dia. Aku cari tahu dong, dapatlah nomor telepon. Waktu itu nomor telepon adiknya gitu. Adik Ternyata langsung. iya, ternyata Kinta ini temennya aku. Aku tanya, ada yang kenal keluarganya Aska nggak sih gitu. Kok ini tiba-tiba dikirimin bunga ya, bunga papan gitu. Lalu aku konfirmasi kan, Kinta mohon maaf nih, aku foto kan. Terus kebetulan ada CCTV juga, jadi si pengirimnya itu pakai mobil bolak-balik pagi-pagi kan jam 8. So aku kirim kan, ini dari Aska gitu. Kok ngirimnya papan begini, pakai kata-kata gini gitu kan. Oh kita nggak pernah kirim kan Niki, katanya gitu. Bingung dong aku. Besokannya ada di stasiun TV SCTV, acara gosip. Waduh. Gitu katanya Nikita Mirzani dikirim bunga oleh pacarnya yang baru gitu. Lah kok tiba-tiba ada di TV? Belum bingung kan. Tapi aku sekelibetan aja, udahlah aku ngomong sama Kak Fitri, kayak ini maksudnya gimana sih? Aku bilang gitu kan. Udahlah, tapi aku tetap positive thinking kan. Nggak lama rumahku dicoret. Wow. Jadi sejak itu banyak ada kejadian. Banyak tuh rentetannya, banyak tuh. Udah itu habis itu rumahku dicoret. Terus aku punya manajer namanya Dea, aku punya teman baik namanya Diol, diikutin ke kosannya. Aku tuh punya semua, diikutin, difoto dari jauh, mobilnya difoto juga segala macam, dikirim ke kosannya gitu. Terus yang Niki dilaporin nih yang mana nih? Nah ini kita bercerita dulu ya, Oh, biar ini nyambung. panjang ya ternyata ya. Ini udah Panjang. dirangkum nih, pendek Oh, banget oke, nih ini sebenarnya. ini udah short story ya. Iya, ini udah short story banget nih. Habis itu dia bilang, Kak aku diikutin Kak, dari kemana aku kerja selama seminggu aku diikutin, pada ketakutan kan. Terus aku bilang udah dia pulang aja dulu, aku jangan tinggal di situ. Diol pun akhirnya pergi ke rumah temennya gitu kan. Udah tiba-tiba belar aja hilang tuh, udah nggak ada gangguan lagi. Rumahku didatengin sama Ambon-Ambon. Tapi siapa? rumahku Rumahnya? iya, tapi nggak diketok-ketok, dia cuman Muter-muter. mondar mandir. Yang bikin aku tambah gondok itu adalah ketika anak aku lagi main sepeda, anakku di stop sama si Ambon ini. Terus ininya dipegang gitu. Itu kan berarti udah ngeri dong Udah Kak. ngelewat batas Udah ya. kelewatan batas. Aku punya semua CCTV segala macam videonya. Bilang lagi aku share sama Kak Fitri, Kak kok jadi begini ya, aku bilang gitu kan. Nggak lama salon aku Beauty Atutu sama Kak Fitri di BSD dicoret-coret juga. Ya ampun. Subuh-subuh sampai masuklah di kepolisian sana, karena kan yang dia coret itu kan gedungnya punya BSD Ya, gitu oke. kan. Jadi kan kita minta pertanggungjawaban kan. Dicek lagi CCTV, ya jam 3:30 lah dia nyoret-nyoretnya gitu. Terus begitu kesel dong aku ya lama-lama. Nah kebetulan habis itu si Dito Mahendra ini ternyata viral. Ada kasus pemukulan security. Oke. Itu ada beritanya di Ya, aku kapanlagi.com, di Detik semuanya masuk kan. Di insert juga masuk gitu. Lah terus karena aku happy, kena lu gitu sih namanya Kak. Nggak bisa lihat orang lain bahagia gitu kayaknya. Iya gitu. Akhirnya nggak usah aku yang bales, ada yang balas nih gitu. Ada kasus pemukulan sampai katanya si Nindi sama Dito ini ada di artikel ya. Ini berdasarkan artikel yang sudah dibuat sama media ya. Katanya dia ngontrak di Kemang dan akhirnya dia diusir sama warga sana gitu kan. Nah, aku bikinlah di story aku, ya kan. Alhamdulillah lah bla 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 di daerah gitu-gitu kan. Ternyata story aku ini dijadikan alat bukti untuk aku dilaporkan ke Banten. Dia katanya Polres Banten, pencemaran nama baik. pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Maka aku bingung apa yang dicemarin, apa yang undang-undang ITE. Kan maksudnya Kan aku mengcopy. komen apa yang udah di media Iya, gitu. kan harusnya kalau mau dilaporkan, harusnya laporkan yang pertama kali itu adalah yang buat berita dong. Iya kan, bukan aku dong. Aku kan cuma mengcopy aja yang sudah ada, bukan aku karang-karang. Nah, akhirnya dari yang kemarin dikepung itu aku sama kurang lebih 10 apa 12 gitu ya. Akhirnya karena aku warga negara Indonesia yang baik, jadi aku
penasaran juga, aku datengin. Apa sih kok aku sampai dibeginikan kayak teroris gitu loh. Aku buat ngebom nggak pernah, bukan rumahku bukan tempat bandar narkoba atau bikin narkoba di rumah, kok sampai sebegininya dan jam 3 pagi pula gitu kan. Barulah aku tahu ternyata dari situ katanya. Gitu. Oh gitu kasusnya. Ini by the way Kasusnya. padahal dari artikel yang dia mau ngopi. Iya. Ini cocok banget nih, kebetulan kita banyak artikel yang kita nemuin tentang Niki. ada lagi. Makanya ada Ada, fakta atau dusta. Kalian nih kita klarifikasi di Pas sini. banget Iya, klarifikasi. coba. Oke, Ini gampang lah nih. Artikel pertama. Nah, ini artikel juga yang kita baca dari artikel ya. Bukan dari kita. Aduh. Yang dari artikel nih. Shani Purnamasari nonton Coba kita Formula minum E dulu. dengan rombongan artis. Nikita Mirzani kepanasan. Enggak, aku yang kepanasan. Justru mereka dong yang kepanasan. Kan nggak ada tempat untuk berteduh. Oh, kepanasan Ya kan? maksudnya udaranya Kena, panas. iya, Mataharinya lagi terik juga ya. Lagi terik, apalagi kan tuh di Ancol, ya kan deket banget sama laut. Biasanya kan panas banget. Bener-bener. Tapi gue penasaran. Apa sih? Kenapa lo sebel banget sama? Enggak sebel aku nggak ada sebel. Sama Sandy sama Enggak, Kasmina enggak ada sebel-sebelnya Tapi aku. kenapa kayaknya? Enggak ada apa-apa sih. Itu mungkin bisa-bisanya netizen aja kali Oh, nyambung-nyambungin. Iya. Serius? Oh gitu. Serius, enggak ada masalah bagaimana enggak ada. Jadi gini, aku tuh mau kasih tahu kalau kita pengguna media sosial ya itu jangan baper gitu loh. Kalau baper mending gak usah main Instagram. Udah Jadi sebenarnya Niki cuma komen aja iya, gitu. matiin aja Instagramnya. Udah jadi pengusaha aja gitu. Jadi dokter aja. Jangan pula kita mau kepo-kepoin orang akhirnya jadi baper sendiri gitu. Jadi, Bener nggak kalau ya nggak Nak? apa-apa. Iya, Tapi kan? tapi Ya, pernah sah-sah aja. pernah Iya. ketemu langsung dengan mereka ngobrol ketemu gitu? langsung pernah Ngobrol gitu. bisa. Ngobrol pernah Udah. Ini baik lo jawabannya lo. Iyalah. Ngobrol pernah, ya Lepasin aja, udah. lepasin. Ini udah dilepasin. Memang kalau ditanya ada masalah apa ya nggak ada masalah Nggak ada apa. masalah. Mungkin boleh tanyain sama mereka. Mereka ada masalah apa ke aku gitu. Oh. Kalau aku pribadi aku nggak ada masalah sama mereka. Oke. Oke. Jadi fakta atau dusta tadi kepanasan Kepanasan di kan dari Formula E kan Fakta dong berarti itu ya. nonton. Kalau dibilang aku yang kepanasan, enggak, aku lagi di rumah lagi AC-ACan, lagi nonton film gitu. Mungkin mereka yang kepanasan. Ke AC ya, Karena oke. sebetulnya aku pun diundang, tapi aku kan nggak bisa datang. Oh, Waktu iya. itu lagi di Zurich. Oh, Iya. lagi di Swiss. Aku kan nggak mau kalah sama Kak Luna dong. Aku, Indah ya. aku main-main terus keluar negeri aja lah, lebih cucu ya, fresh. iya kan? Oke, Oke, artikel ini kedua. fakta atau dusta. Nikita Mirzani ungkap harta pacar bulenya lebih kaya dari Raffi Ahmad ya. Oh, Fakta atau dusta? Si John Hopkins. John Hopkins. Oh kalau Panggilannya John. John. Kalau John Hopkins Cakep ini kan loh. Cakep. dia ini kan ikut racing itu dari kecil, dari umur 12 tahun ya kan. Dia kan cerita tuh waktu kita lagi PDKT kan dia cerita semua, aku juga cerita semua supaya dia nggak kaget nih kita Mirzani ini gimana sih di Indonesia gitu Banyak kan. artikelnya ya. Iya, karena Tiba-tiba waktu nggak perlu ditutup-tutup pas ke Indonesia. Oh, iya, karena waktu aku mulai posting, dia mulai posting foto aku kan, wah banyak banget tuh Heboh. haters aku yang pada ngomong yang aneh-aneh kan. Komen-komen. Jadi kan dia nggak shock kan. Terus dia cerita, dia kan racing dari umur 12. Terus di umur dia 16 tahun dia udah jadi racing profesional gitu kan, udah masuk MotoGP. Dia tuh dibayar itu $1 juta per tahun pertama kan. biasanya kalau yang racer-racer gini ada modalnya memang. Iya Ya, gitu. makanya Jadi pasti. dia dibayar pertama itu paling besar $1 juta ya Itu di kan. awal. Di awal per 1 tahun itu belum termasuk Masih sponsor. remaja loh ya. Iya, sponsor-sponsor ya kayak Lain. kita endorsement lah apa Iya, segala iya, macam. Terus sampai beberapa tahun dia kan kalau nggak salah jadi racing tuh hampir 20 tahun ya. Iya. Hampir 20 tahun. Jadi ya kaliin aja sendiri. Iya. Nah, dia pernah tuh dibayar dalam 3 tahun tuh setiap tahunnya $5 juta. Itu kalau dikumpulkan plus endorsement Iya, yang dia gede. terima. Cuma namanya haters ya nggak tahu kayaknya Gali-gali aja apa gitu. apa gitu bikin-bikin nggak puas aja gitu. Padahal yang diomongin emang bener ya. Sekarang jadi udah berapa tahun nih sekarang? Sekarang kan udah retired, dia udah Enggak, retired. pacarannya. Oh belum kan baru hitungan bulan. Aku baru hitungan bulan. Masih sekarang? Masih, Baru bulan masih, ya? Oh, masih. seneng deh. Mungkin karena aku udah 36 tahun ya, jadi pacarannya nggak kayak anak ABG gitu. Dikit-dikit bikin TikTok, dikit-dikit bikin Instagram Tapi apa. kan kayak orang dewasa, makanya kayaknya kok kayak udah lama rasanya. Mungkin Iya. disembunyiin sebelumnya kan kita nggak tahu. Kayak aku udah Kenal berapa di- tahun. Tapi kenal di mana sih? Kok cucok Kenal di banget? mana? Kenalin kali gue yang cucok-cucok gitu, yang gajinya jutaan dolar. Gue mau Niki, aduh.
Kalau kenal di mana dia kebetulan DM aku duluan kalau Luna. Oh gitu. Ada nih. Serius? Oh Iya. jadi dari DM-an. Aku harus buka DM aku. Ini bukan cerita pertama yang kita lihat. Tau nggak? Dapat pacar DM-an iya, loh. Beneran. Itu tau nggak F1 racer sama Formula sama golfer. yang golfer tuh gara-gara DM. Iya, golfer itu juga kaya kalau Luna. Aku terus pacar gitu. Ternyata bayar aku baru tahu ya pas aku deket sama dia ternyata golf, MotoGP itu gaji-gaji tertinggi ya. Tapi bagus ya harus jadi pro player ya. Iya, iya harus pro dulu tuh. Dia tuh jadi dia ada DM aku. 2 minggu kemudian aku baru buka DM-nya. Dia lihat di mana? Nggak tahu kayaknya ditek-tekin sama netizen juga deh. Di explore-nya dia mungkin Iya ya. mungkin masuk ke ekspor waktu dia di Jakarta yang di Mandalika itu loh Pak. karena sempat dia ke sempat Mandalika. kan, MotoGP. Iya. Karena kan dia sekarang jadi coach manager direkturnya American Racing Team kan gitu. Jadi dia hadir di Mandalika mungkin kena ke Jadi explore gitu setelah kok. Mandalika. Iya, baru kok banget. banyak gitu. Baru banget berarti ya. Iya, terus kebetulan aku ulang tahun dia ngucapin, tapi aku baru buka DM-nya 2 minggu kemudian gitu. Tuh. Gua Tuh. kalau Wow. Tuh kan dia DM duluan kan. like your style, very beautiful girl. Iya. Where do you live in Indonesia? I'm currently in Lombok for a read. Oh my god. Iya kan. Dijodohin netizen. Tadi dia scroll panjang banget soal chatnya. Bener kan? Bener. Tanggal 17. Terus aku baru balas lagi nggak tahu Maret tanggal 29. Jadi ketemu di mana pertama kali? Ketemu fisik. Pertama kali ketemu fisik di Portugal. Tiba-tiba dia dibilang katanya ini American Racing Team ini mengundang katanya gitu kan. Oh makanya ada foto yang pergi ke sana. Iya, terus disiapin semua tiket segala macam. Ya udah, akhirnya aku pikir kayak ya udahlah kalau cuma 3-4 hari aku bisa jalan gitu. Udah ketemu di situ pertama kali. Oh, langsung ngobrol cocok. Langsung my love. Belum ngobrol-ngobrol cocok juga sih, masih pendekatan aja gitu. Tapi akhirnya karena kalau laki yang deket sama aku itu kan dia harus kuat mental dulu ya. Karena Kira-kira kuat nggak ini? dia sih kuat sih, dia sih kuat. Karena kan banyak banget nih kadang-kadang dari musuh-musuh aku yang sampai sekarang nih nggak kelar-kelar nih nge-DM. Jadi musuh-musuh aku tuh Kak DM-in American Racing Team, nge-DM bosnya Ducati, nge-DM-in dia. Wah, nge-DM-in semua deh. dia bilang? Orang MotoGP yang menyenggangkan itu namanya Dorna ya. Dorna apa Dorna sih? Itu di DM-in semua, di DM-in. Amin mereka itu Terus ngejelek-jelekin kamu gitu. Ngejelek-jelekin aku, ngirimin link gitu. Untungnya dari awal aku sudah bilang kan, aku nih begini, aku punya musuh, aku punya mantan suami yang akhirnya dia begini. Akhirnya mereka mengerti gitu. Dan ada yang dibalesin malah justru semakin dibalas mereka jadi makin sewot kan. Wow, di DM terus ketemu Portugal, udah deh. Jadi sekarang long distance dong. Long distance banget. Dia tapi di Amerika. Dia sekarang lagi di Jerman, lagi MotoGP di Jerman. Tapi tinggalnya? Tinggalnya tuh 2 tempat dia, di London sama di USA. Oh, oke. US-nya di mana? California Di apa di California. mana gitu. Oh, oke. Kapan nih ketemu lagi berikutnya? Aku udah mulai persiapan sinetron kan, jadi aku nggak bisa pergi jauh-jauh. Sama itu ya Randy Pangalila ya? Iya. Ya semalam aku ketemu dia lagi sinetron nih sama Niki gitu. Iya, dia cakep banget ya. Hah? Duh. Udah unboxing belum? Enggak lah. Oh, kan unboxing Oh, perutnya profesor. udah. Iya. Kalau perutnya udah, karena Aku kan udah aku kemarin unboxing budi kotak-kotak. karena kan aku syuting bareng dia, jadi dia suka buka baju kan depan muka aku gitu. kan. Iya. Oh, jadi long distance relationship Long sekarang. Jadi distance. mungkin nanti ketemu di negara mana di Iya, tengah-tengah iya, gitu tapi ya. kayaknya untuk waktu yang cukup lama nggak ketemu ini. Iya. Tapi ini kan kemarin tuh sempet heboh nih netizen nih, ada fotonya si John mukanya pas iya. kamu lagi ingin makan. Apa yang terjadi? Jadi Coba. gini, dia itu malamnya ulang tahun Kak. Itu tuh ada baru Kak Fitri, tahu. itu ada Kak Fitri. Jadi kita ceritanya aku mau buat surprise, cuma aku bingung. Bikin surprise-nya kayak gimana ya Kak? Aku kan ke Bali sama dia, sama Kak Fitri, sama dia, sama suaminya, sama bawa anak-anak semua kan. Terus ya nggak tahu lu pikir sendiri, lu suruh gua mikir mulu kata dia gitu kan. Terus aku bilang ini abis main motor apa tuh yang gede itu tuh. Terus ya udahlah, aku juga udah stuck banget kan. Pas dia lagi mulat menu, aku gini aja, pasti lu, aku bilang gitu. Terus dia langsung berubah mukanya. Tapi malam harinya jam 00.01 itu aku bawa cake gitu. Emang sengaja mau di Sengaja memang lagi mau bikin surprise. prank bikin dia kesel. Iya, nah dan itu kan di capture sama orang-orang dimasukin akun gosip. Itu tuh ada di YouTube aku Kak. Kalau ada di YouTube aku kan bisa berarti di screenshot juga. memang sengaja kan aku taruh gitu kan. Ternyata emang netizen tuh paling
gampang ya untuk dikerjain, itu paling mudah gitu. Terus emang netizen juga nggak semuanya jahat sih, maksudnya ada yang baiknya. Tapi yang jahat itu ketika malamnya aku bikin surprise nggak diposting, yang mungkin surprise partinya ulang tahunnya itu kan kurang ajar ya. Iya, jadi padahal itu kesannya highlight ya. Iya, jadi kesannya apa? Padahal kan sebenarnya itu bridgingan untuk Bridging untuk ke situ itu semua ada di YouTube, bahkan aku taruh juga di Instastory aku gitu. Makanya aku bilang aduh kok nggak fair banget Iya, ya, kok cuman ngeliatin yang itunya doang, pas malamnya kok nggak dikasih lihat gitu. Yang diambil malah yang bikin headline ya. Iya, Oke. udah mukanya melas banget lagi si John ya, kasihan. Dia lagi kecapean itu habis main motor-motoran yang apa MPV ya, gede. MPV ya, Oh. RTV ya, Yang tiga roda. Dia udah pegel Iya, banget iya. itu karena ATV, boncengin ATV. Aska kan. So far gimana? Cocok nggak? Atau ada kayaknya masih belum bisa ngomong lah ini cocok atau nggak? Kalau masih pendekatan sih Kak sebetulnya, karena aku kan udah sering banget yang namanya putus, apalagi gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga bilang sama John gitu, apalagi John punya anak 2 kan. John punya anak 2, aku punya anak 3 gitu. Kita tuh bukan cuma ngurusin masalah percintaan aja, tapi kita maintenance ke depannya gimana nih, finansial segala macem Oh, gitu. dibahas udah? Udah, aku nggak mau lah aku Cepet ya? dikerjain lagi kayak mantan suami yang dulu. Anak-anak udah ketemu sama John? Udah Suka? semua. Suka sih, dia care sih, emang dia suka sama anak juga sih. Tapi suka sama anak itu bukan jaminan aku jadinya percaya Ya. seutuhnya. Lah, Dipo apa kabar? Kurang sayang apa sama Aska kan? Nah gitu, takutnya nanti udah jadi, udah nikah lagi, ternyata giliran aku ada kesusahan, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai aku kesusahan uang ya. Misalkan aku butuh bantuan, dia nggak bisa bantu, cerai lagi, gosip lagi gitu. Jadi sekarang ya biar mengalir seperti air aja. Dan mendingan diomongin dari depan gitu. dari Iya, jelas. aku udah ngomong sama depan Kak Fitri, Kochen juga waktu di Bali kita udah sempat ngebahas semua. Kochen juga udah ngejelasin, nih kita itu punya anak 3, dia tuh begini-begini, lo punya anak 2, lo juga harus. Kalau di luar negeri itu Kak, nggak kayak di Indonesia ternyata. Cerai, udah aja anak nggak dinafkain. Kalau di luar negeri nggak dinafkain, lakinya bisa dituntut. Betul. Emang iya. Betul, Gitu. alimoni, bener. Jadi dia itu setiap bulan harus ngeluarin uang sebesar 5.000 euro. Untuk child support kan? Iya, itu baru sekolahnya aja, belum apa-apanya, dan dia juga harus support juga istrinya karena selama mantan istrinya menikah. sama dia kan Masih nggak ada tanggung jawab. kerjaan gitu, cuma ngikut MotoGP ke sini ke situ. Jadi dia tuh taking care of Masih bertanggung jawab ya. itunya. Jadi aku pikir wah, orangnya banyak nih. Lah, aku gimana nih gitu. Bukan matre ya, tapi Iya, capek aja Kak cari kepikiran. duit Iya. gitu. Heeh. Aku juga capek. Ngerti. Iya, paham kan? Ngerti. Alhamdulillah ada yang paham. Ngerti. Iya. Paham banget. Kemarin 10 hari keluar negeri kok gue ngeliat baju lu kayak keren-keren gitu. Iya, masa sih Kak? Iya, Aku cocok loh. Aku tuh suka stalking Instagram Kakak kan. Aku suka liat gayanya Kak Luna. Oh, Bagus nggak? bagus. Oh, Iya jadi, kan? jadi kalau ditanya gaya, outfit, style, sukanya Luna? Aku suka Ini Kak Luna. kiblat. Iya, kadang-kadang cuma pakai Sorry, legging saya aja. bukan Ka'bah ya. Jangan dikiblatin ke gue ya. Emang Ka'bah sukanya ini. stylenya apa nih kalau Aku suka yang simple-simple kayak Kak Luna kan suka pakai legging aja, celana aja, pakai kaos, pakai sepatu sporty Pakai kayak gitu, pakai sneakers, iya, sneaker, iya, gitu. iya. Udah gitu-gitu doang. Tapi lu mah keren nih Ki. Lu mah pakai cangcut aja kadang-kadang. Tapi kalau sekarang aku udah kayak agak tengsin ya. Oh gitu? Iya, aku agak malu gitu Sekarang sekarang. Pakai kenapa? celana pendek gitu. Nggak tahu. Kadang-kadang kan suka BH doang gitu. Enggak, tergantung atas bawahnya dulu sih. Tapi kalau kayak celana jeans yang bener-bener pendek Pendek itu udah kurang enggak. aku. Tapi kalau legging yang cuma segini-gini Itu masih udah. pakai. Tapi badan lu bagus sih. Gua Alhamdulillah silik sih. Kalau simpel-simpel ya kayak gini-gini nih. Simple Iya. kan? Minimalis ya. Iya. Tinggal belanja di kom, di PIM Iya. juga banyak. Simple cut juga bisa dipakai Dan bisa traveling. dipakai berulang-ulang, bisa pakai rok, bisa pakai apa. Nah, nih kemarin lu duit lu banyak nih habis menang tinju kayaknya bonus banyak nih. Iya. Lawan Iya kan? Dinar Candy. Sponsornya sih Kak yang banyak. Itu Dinar Candy kan kemarin gua habis interview Dinar Candy. Itu aja dia yang kalah ya. Duitnya lumayan loh dia bilang. Lumayan. Ya karena dia sponsor juga kan. Apalagi ini kira-kira berapa miliar yang dikantongi? Miliar ya Lumayan ada, lah ya, lumayan ada sih, lah ya. lumayan sih. Ya sponsornya sih Kak yang gede. Kakak nggak mau ikutan HST Kak? Itu Dinar juga bilang, "Kak ikutan deh Kak, pasti rame." Iya pasti Kakak sponsornya gila-gilaan ini. Itu Wah, pada gila latihan ya. dulu nggak sih? Latihan, aku latihan. Dia malah Latihannya berapa lama sebelum hari H? Sebulan. Sebulan. Sebulan ada di ada boxing, trainer, 10 ada hari trainer. boxing. Iya. Ada trainernya. John support gak sih? Support banget, dia sampai nonton dari sana. Serius? Iya, dia sampai nge-tag kan di Instagram. Oke. Wow. Tapi kan Niki orangnya nggak mau kalah nih kadang-kadang. Kalau misalnya ternyata kalah kemarin rematch lagi nggak sama Dinar? Aku dalam hidup nggak boleh kalah sih, jadi nggak ada kebayang aku bakal kalah hari itu. Oh,
pasti menang. Pasti menang. Soalnya beda Kak, rasanya pas udah di ring tuh emang rasanya pengennya menang aja gitu. Iya. Oh, Tapi kalau tekadnya harus ternyata menang kalah ya. gimana? Nggak tahu deh aku kalau kalah gimana. Wah, aku pasti udah diledek satu Indonesia deh. Asli, pasti tuh banyak banget meme-meme aku tuh. Iya. Iya sih, tapi Iya. aman semua. Aman kan pakai pelindung. Oh. Sempet kena bogem nggak? Sebetulnya kalau dilihat dari video katanya kena, cuman itu nggak kena, itu Nggak kayak ada rasa. hentakan aja Kayak, gitu. Dan kebetulan ininya pelindung mukanya tebel, jadi kayaknya dia ketonjok busanya. Pressure gitu ya, lebih ke Heeh. pressure. Bukan tapi ya. ketonjok kayak Dinar yang sampai hidungnya merah gitu. Iya. Tapi ya dengar-dengar katanya seharusnya lawannya Dewi Persik. Nah, sebetulnya bukan itu Kak. Jadi Jadi gini, gimana nih, waktu HS itu mau ngadain yang kedua, dia tuh nawarin Ke DP. si ongol-ongol ini. Lah terus ditanya mau lawan siapa gitu kan. Dia sebutin lah nama aku. Tapi kan belum justru awal dari dia. Iya, tapi belum konfirmasi ke aku. Oke. Tiba-tiba kan aku kan punya sahamnya di sana. Jadi apapun yang terjadi di sana pasti aku tahu gitu Iya kan. Terus telepon lah aku, Bu, mau nggak tanding SS 2? Hah, males ngapain? Emang siapa sih lawannya kalau emang gue mau? Aku bilang gitu kan. Dia katanya, ih ogah amat, aku bilang gitu kan. Aku udah nggak mau gitu, nggak mau. Kenapa alasannya? Kenapa sih aku nolak nggak mau? Karena gini, buat aku pertandingan boxing itu pertandingan tinju yang sportivitasnya tuh tinggi banget Kak gitu. Kalau misalkan sama dia kan emosi banget nih. Takutnya bukan tanding tinju yang ada malah tawuran di situ. jadi Bener mau juga. nggak mau jadinya mencoret nama Ya. tinju deh kayaknya menurut aku gitu. Percuma dong nanti akunya udah latihan segala macem. Ya taruh dia misalkan jadi sama dia. Lah kalau dia kalah dia pasti ada aja yang diomongin. Ya kan? Kalau nggak yang diomongin yang jelek-jelek bikin malu jadinya semuanya. Holy Wing yang jadi malu juga, nama boxing yang jadi malu juga. Kalau dia menang apa yang mau dia katakan juga, ya kan? Yang pastinya ada juga yang dibikin malu gitu. Jadi lebih baik aku bilang, oh kalau dia mau lawan gue dia suruh tahan emosinya dulu. Karena boxing itu ternyata bukan pakai emosi, pakai skill sama Iya, taktik gitu. iya, betul. Jadi kalau udah emosi tuh tonjokan tuh udah nggak menentu Kak, nggak akan gitu. kena, malah justru jadi Nggak ada strategi. Nggak, jadi iya, ya. aku udah bilang kok waktu itu ya kalau mau lawan gua ya lu harus tahan emosi, lu harus kontrol emosi lu. Kalau lu udah nggak ada emosi, ayo kita bicarakan lagi. Tapi Iya. selama dia masih pakai emosi jangan deh Iya. gitu. next kira-kira maunya sama siapa? Sebenarnya banyak juga yang komen gitu, tapi kayaknya cuma aku doang nih yang dilihat. Padahal yang lebih parah dari aku tuh banyak gitu. Dewi Persik. Aduh. Kok nggak berani sih Cemen. Dewi nyebutin? Dewi Cemen Persik. ini, cemen. Gue cemen. Salah satunya ya Niki, yang berani lagi ya siapa? DP. Kalau dia mah beda Kak. Keren Endul. Baru banget nonton filmnya, tiba-tiba ada orangnya. Aku nonton filmnya tuh sampai kencing-kencing. Pertama Ya, kalau kali. aku nggak salah ya, aku nyinyirin orang itu